untung aja dia nggak dengar. Kalau dia dengar pasti mampus tuh aku. Ih, beli. Pada hari selanjutnya, karyawan melewati gudang sekaligus mengecek apa yang menjadikan keuangan perusahaan ini menurun. Setelah menemukan bukti-bukti, ia segera bertemu dengan direktur utama untuk membicarakan kejanggalan keuangan akhir-akhir ini. Selamat pagi. Bagaimana Bu? Ada yang perlu disampaikan? Permisi Bapak, di sini saya ingin menyampaikan laporan keuangan yang banyak sekali pengeluarannya di bulan ini. Baik, saya akan bisa dulu sebentar. Baik Pak. Loh, kok seperti ini? Bukannya Bu Nini sudah menjelaskan kemarin? Di sini dijelaskan Bapak bahwa pengeluaran setiap minggunya banyak sekali pengeluaran di bidang peralatan dan bahan baku. Sedangkan peralatan masih bagus dan bahan baku masih banyak di gudang. Seperti itu. Bukannya Bu Nini sudah menjelaskannya kemarin? Iya Pak, setelah itu saya merasa kejanggalan. Jadi saya cek sehingga kebenarannya bisa didapatkan. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Besok pagi kita bertemu dengan Bu Livia. Terima kasih saya ikut ini. Baiklah, silakan. Tetapi jangan sampai kamu bicarakan dengan karyawan lain karena kita perlu bukti ya. Baik Pak, misi. Keesokan harinya, direktur utama dan karyawan bertemu dengan CEO di ruangannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah ada yang mau dibicarakan? Iya Bu, kami di sini ingin menjelaskan tentang laporan keuangan yang menghanjam minggu ini Bu. Ini Bu apa dulu? Baik, saya cek terlebih dahulu. Kenapa bisa seperti ini laporan keuangan perusahaan kita? Tolong bisa dijelaskan. Bu, di sini saya merasa ada kejanggalan pada laporan keuangan bulan ini. Apa yang dikatakan Bu ini tidaklah benar. Benar, laporan ini tidak sama. Lalu, kemana pengeluaran yang sudah banyak perusahaan keluarkan? Kemana uang tersebut larinya? Bisa dijelaskan? Kami tidak tahu secepatnya kami akan menelusuri permasalahan ini dengan bahasa Dina. Karena jika banyak yang tahu, maka semuanya akan kacau. Baik, saya serahkan masalah ini ke kalian. Saya tunggu ditanya kabar dari kalian. Baik Bu, kami pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Keesokan harinya, sekretaris bertelepon lagi dengan rekannya di kamar mandi. Sedangkan dia tidak tahu bahwa karyawan ini juga datang setelahnya, hingga mendengar seluruh percakapan yang diobrolkan oleh sekretaris. Selamat siang. Kamu lagi di mana sekarang? Wah, dari kantor ini masih sepi kok. Tenang aja. Gimana soal bagi hasil yang kemarin aku harap aku yang paling banyak sih. Tenang aja. Yang penting semua perusahaan itu harus jadi milik aku seutuhnya. Iya, tenang aja. Nanti aku akan susun strategi lagi untuk menguruk informasi dan keuangan di perusahaan ini. Pintar kamu. Sekarang harus kerja cepat untuk mendapatkan perusahaan itu. Harus dong. Saya juga tidak sabar memperoleh uang sebanyak itu. Kalau gitu aku tutup dulu ya. Oke, tetap hati-hati jangan menutup kabar. Oke, selamat siang. Terima kasih. Karyawan itu pun pergi ke ruangan direktur utama dan menceritakan semua kejadian di kamar mandi. Kemudian direktur utama mengajak karyawan bertemu CEO. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan. Bagaimana? Apakah ada kelanjutan tentang permasalahan kemarin? Begini Bu, kemarin baru saat ke kamar mandi mendengar semua percakapan Ibu Nini dan rekannya. Dan Ibu Harsa sudah merekam percakapan itu. Oh, rekaman
Bisa-bisanya Ibu Nidit orang kepercayaan saya seperti ini. Dia foya-foya untuk dirinya sendiri menggunakan uang perusahaan, menggunakan keuntungan kita. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan melaporkan Bu Nidit ke kantor polisi. Terima kasih untuk kalian berdua atas kerja sama kalian untuk menelusuri kasus ini. Saya akan memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian karena kalian telah membela perusahaan ini. Tidak usah Bu, kami ikhlas demi berkembangnya perusahaan ini. Apa yang dikatakan kami ikhlas. Terima kasih sekali lagi untuk kalian berdua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah. Terima kasih. Dan akhirnya, sekretaris dibekuk polisi dan akan masuk ke kantor polisi dan terkena Undang-Undang Nomor 31 Pasal 5 dengan penjara singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Dengan hukuman itu, diharapkan semua pejabat, karyawan dan lain-lain mesti jera untuk tidak mengambil hak kekayaan intelektual orang lain agar tidak terperangkap jeruji penjara.